Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai fluktuasi ekonomi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu yang pertama Gusti Ayunya Mandewi Aryani dengan NIM akhir 218 dan Niko Mahyudiana Paramita dengan NIM akhir 227. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama fakta tentang siklus bisnis, yang kedua time horizon dalam makroekonomi, yang ketiga permintaan agregat, yang keempat pasokan agregat, dan yang terakhir kebijakan stabilisasi. Materi yang pertama yaitu fakta tentang siklus bisnis. PDB dan komponennya. Produk domestik bruto perekonomian mengukur pendapatan total dan total pengeluaran dalam perekonomian. Karena PDB adalah ukuran terluas dari keseluruhan kondisi ekonomi, maka PDB adalah tempat yang wajar untuk mulai menganalisis siklus bisnis. Gambar di samping menunjukkan bahwa garis horizontal menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata. Area yang diarsir pada gambar menunjukkan periode resesi. Penengah resmi kapan resesi dimulai dan berakhir adalah Biro Nasional Riset Ekonomi. Komite Penanganan Siklus Bisnis memilih tanggal yang menyatakan setiap resesi yang disebut puncak siklus bisnis dan tanggal akhir. Pada gambar menunjukkan pertumbuhan dalam dua komponen utama PDB konsumsi dalam panel. Pada gambar A menunjukkan investasi dalam panel, dan pada gambar B pertumbuhan kedua variabel menurun selama resesi. Dalam skala untuk sumbu vertikal investasi jauh lebih tidak stabil daripada konsumsi selama siklus bisnis. Ketika ekonomi mengalami resesi, rumah tangga mengalami penurunan pendapatan mereka dengan mengkonsumsi lebih sedikit, tetapi penurunan pengeluaran untuk peralatan bisnis, bangunan, perumahan baru, dan persediaan bahkan lebih substansial. Selanjutnya yaitu pengangguran dan hukum Okun. Pengangguran meningkat di setiap resesi karena pekerja yang bekerja membantu memproduksi barang dan jasa dan pekerja yang menganggur tidak. Kenaikan tingkat pengangguran harus dikaitkan dengan penurunan PDB real. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB ini disebut hukum Okun. Gambar di samping menunjukkan setiap titik mempresentasikan data selama 1 tahun. Sumbu horizontal mewakili perubahan tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya dan sumbu vertikal mewakili persentase perubahan PDB. Pada gambar menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun terkait erat dengan perubahan PDB real dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, hukum Okun menyatakan bahwa PDB akan turun 1%, yang menunjukkan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Hukum Okun mengingatkan bahwa kekuatan yang mengatur siklus bisnis jangka pendek sangat berbeda dari kekuatan yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tren jangka panjang yang mengarah ke standar hidup yang lebih tinggi dari generasi ke generasi tidak terkait dengan tren jangka panjang dalam tingkat pengangguran. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek dalam PDB sangat berkolerasi dengan pemanfaatan tenaga kerja perekonomian. Penurunan produksi barang dan jasa yang terjadi selama resesi selalu dikaitkan dengan peningkatan pengangguran. Selanjutnya yaitu indikator ekonomi terkemuka. Banyak ekonom, terutama yang bekerja di bisnis dan pemerintahan, terlibat dalam tugas meramalkan fluktuasi jangka pendek dalam perekonomian. Ekonom pemerintah tertarik untuk meramalkan karena dua alasan, yaitu yang pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi pemerintah, misalnya keadaan ekonomi mempengaruhi jumlah pendapatan pajak yang dikumpulkan pemerintah. Dan yang kedua yaitu pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui penggunaan kebijakan moneter dan fiskal. Perakiraan ekonomi oleh karena itu merupakan masukan dalam perencanaan kebijakan. Salah satu cara para ekonom mencapai perkiraannya adalah dengan melihat indikator yang merupakan variabel yang cenderung berfluktuasi sebelum perekonomian secara keseluruhan. Perkiraan dapat berbeda sebagaimana karena ekonom memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang indikator utama mana yang paling dapat diandalkan. Indeks indikator utama masih jauh dari perkiraan pasti di masa depan, karena fluktuasi ekonomi jangka pendek sebagian besar tidak dapat diprediksi. Meskipun demikian, indeks ini merupakan masukan yang berguna untuk perencanaan baik oleh bisnis maupun pemerintahan. Selanjutnya yaitu time horizon dalam makroekonomi. Perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Menurut model klasik, jumlah uang beredar mempengaruhi variabel nominal, variabel yang diukur dalam bentuk uang, tetapi bukan variabel real. Pemisahan teoritis dari variabel real dan nominal disebut diskotomi klasik dan ketidakrelevanan jumlah uang beredar untuk
Penentuan variabel real disebut netralitas moneter. Sebagian besar ekonom percaya bahwa gagasan klasik ini menggambarkan bagaimana perekonomian bekerja dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar tidak menyebabkan fluktuasi dalam output dan kesempatan kerja. Namun dalam jangka pendek, banyak harga tidak merespon perubahan kebijakan moneter. Penurunan jumlah uang beredar tidak segera menyebabkan semua perusahaan memotong gaji yang mereka bayarkan. Semua toko mengubah label harga pada barang-barang mereka. Sebaliknya, ada sedikit perubahan langsung pada banyak harga. Artinya banyak harga yang kaku. Kekakuan harga jangka pendek ini menyiratkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang beredar tidak sama dengan dampak jangka panjang. Modal fluktuasi ekonomi harus memperhitungkan kekakuan harga jangka pendek ini. Kegagalan harga untuk menyesuaikan dengan cepat dan sepenuhnya terhadap perubahan jumlah uang beredar berarti bahwa dalam jangka pendek variabel nyata seperti output dan kesempatan kerja harus melakukan beberapa hal. Dengan kata lain, selama waktu di mana harga melekat, variabel nominal dapat mempengaruhi variabel real dan perekonomian dapat menyimpang dari equilibrium yang diprediksi oleh modal klasik. Selanjutnya yaitu modal penawaran agregat dan permintaan agregat. Dalam teori ekonomi makro klasik, jumlah pengeluaran bergantung pada kemampuan perekonomian untuk memasok barang dan jasa, yang selanjutnya bergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja serta pada teknologi produksi yang tersedia. Teori ini mengemukakan bahwa harga menyesuaikan untuk memastikan bahwa kuantitas output yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Permintaan bergantung pada berbagai faktor, yaitu kepercayaan konsumen tentang prospek ekonomi mereka, perspektif perusahaan tentang keuntungan investasi baru, dan kebijakan moneter dan fiskal. Karena kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi permintaan, dan permintaan pada gilirannya dapat mempengaruhi output perekonomian selama jangka waktu tertentu ketika harga berlaku. Selanjutnya yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat atau AD adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat memberitahu kita jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada tingkat harga tertentu. Di sini kami menggunakan teori kuantitas uang untuk memberikan derivasi kurva permintaan agregat yang sederhana meskipun tidak lengkap. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat, di mana MV sama dengan PY. M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah keluaran. Jika perputaran uang konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai output nominal, yang selanjutnya adalah produk tingkat harga dan jumlah output. Persamaan kuantitas dapat ditulis dalam kaitannya dengan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real, di mana M per V sama dengan dalam kurung M per P, D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1, V sama dengan parameter yang mewakili berapa banyak uang yang ingin disimpan orang untuk setiap rupiah pendapatan. Dalam bentuk ini, negara-negara persamaan kuantitas bahwa pasokan keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan untuk keseimbangan uang real M per P pangkat D, dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Persamaan kuantitas dapat ditulis dengan kaitannya dengan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real, di mana M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan KY, di mana K sama dengan 1, P adalah parameter yang mewakili berapa banyak uang yang ingin disimpan orang untuk setiap rupiah pendapatan. Dalam bentuk ini, negara-negara persamaan kuantitas bahwa pasokan keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan untuk keseimbangan uang real M per P pangkat D, dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Perputaran uang P adalah sisi flip dari parameter permintaan uang K. Asumsi kecepatan konstan setara dengan asumsi permintaan konstan untuk keseimbangan uang real per output real. Jika kita berasumsi bahwa kecepatan V adalah konstan dan jumlah uang beredar M adalah
fix oleh bank sentral, maka persamaan kuantitas menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan output Y. Gambar di samping menggambarkan kombinasi P dan Y yang memenuhi persamaan kuantitas yang memiliki konstanta M dan V. Kurva miring ke bawah ini disebut kurva permintaan agregat. Selanjutnya yaitu mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah. Sebelumnya kita mengasumsikan perputaran uang tetap, jumlah uang beredar menentukan nilai rupiah dari semua transaksi dalam perekonomian. Jika tingkat harga naik, setiap transaksi membutuhkan lebih banyak rupiah sehingga jumlah transaksi dan dengan demikian jumlah barang dan jasa yang dibeli harus turun. Jika output lebih tinggi, orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membutuhkan saldo real M per V yang lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar tetap M, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Di mana tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih banyak. Materi yang keempat yaitu mengenai pasokan agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang memasok barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada cakrawala waktu. Kita perlu membahas dua kurva penawaran agregat yang berbeda, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Kita juga perlu membahas bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Ini saya akan bahas mengenai jangka panjang, yaitu kurva penawaran agregat vertikal. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berperilaku dalam jangka panjang, diperoleh kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Menurut model klasik itu sendiri, pengeluaran tidak bergantung pada tingkat harga. Untuk menunjukkan bahwa output tetap pada tingkat ini, terlepas dari tingkat harga, kita menggambarkan bahwa kurva permintaan agregat vertikal seperti pada gambar sebelah kiri. Dalam jangka panjang, perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat vertikal ini menentukan tingkat harga. Jika kurva penawaran agregat vertikal, maka perubahan permintaan agregat mempengaruhi harga tetapi bukan output. Misalnya, jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah, seperti pada gambar sebelah kanan. Perekonomian bergerak dari persimpangan lama antara penawaran agregat dan permintaan agregat pada titik A ke persimpangan baru yaitu titik B. Pergeseran permintaan agregat hanya mempengaruhi harga. Kurva penawaran agregat vertikal mempengaruhi ekonomi klasik karena menunjukkan bahwa tingkat output tidak bergantung pada jumlah uang beredar. Tingkat pengeluaran jangka panjang ini disebut sebagai tingkat pengeluaran lapangan kerja penuh atau alamiah. Ini adalah tingkat pengeluaran di mana sumber daya perekonomian digunakan sepenuhnya atau lebih realistis. Keseimbangan ekonomi jangka pendek adalah perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek horizontal, di mana perubahan permintaan agregat memang mempengaruhi tingkat output. Misalnya, jika Bank Dunia tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar, kurva permintaan agregat bergeser ke dalam seperti pada gambar. Perekonomian bergerak dari persimpangan lama antara permintaan agregat dan penawaran agregat pada titik A ke persimpangan baru pada titik B. Pergerakan dari titik A ke titik B menunjukkan penurunan output pada tingkat harga. Jadi, penurunan permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek karena tingkat langsung menyesuaikan. Setelah permintaan agregat turun secara tiba-tiba, perusahaan terjebak dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan demikian, permintaan dan harga tinggi, perusahaan menjual lebih sedikit produknya, sehingga mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja. Perekonomian mengalami resesi pada gambar mengilustrasikan kasus ekstrim di mana semua harga macet. Karena ini adalah titik awal yang berguna untuk memikirkan tentang penawaran agregat jangka pendek. Dari jangka pendek ke jangka panjang. Misalkan perekonomian awal berada dalam equilibrium jangka panjang seperti yang ditunjukkan dalam gambar 10-11. Dalam gambar ini ada 3 kurva, yaitu yang pertama kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek.
Keseimbangan jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat melintasi kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga telah disesuaikan untuk mencapai keseimbangan ini. Oleh karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka pendek harus melewati titik ini juga. Dalam gambar 10-12, kurva jangka pendek, harga bersifat kaku sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output dan lapangan kerja jatuh di bawah tingkat alaminya, yang berarti ekonomi berada dalam resesi seiring waktu dalam menanggapi permintaan yang rendah, upah dan harga turun. Penurunan terhadap dalam tingkat harga menggerakkan perekonomian ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium jangka panjang yang baru. Jadi, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tetapi efek ini menghilang seiring waktu ketika perusahaan menyesuaikan harga mereka. Materi yang kelima mengenai kebijakan stabilisasi. Ini saya akan bahas mengenai kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi secara keseluruhan berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut dengan guncangan permintaan, dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut dengan guncangan penawaran. Guncangan ini mengganggu perekonomian dengan mendorong output dan lapangan kerja menjauh dari tingkat alaminya. Tujuan lain dari model ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ekonomi makro dapat menanggapi guncangan ini. Para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi untuk merujuk pada tindakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Karena pengeluaran dan laporan kerja berfluktuasi di sekitar tingkat alamiah jangka panjangnya. Kebijakan stabilisasi mengurangi siklus bisnis dengan menjaga pengeluaran dan kesempatan kerja sedekat mungkin. Di sini saya akan membahas mengenai guncangan untuk permintaan agregat. Pertimbangan pada contoh ini yaitu guncangan permintaan, pengenalan dan perluasan ketersediaan kartu kredit. Karena kartu kredit seringkali merupakan cara yang lebih nyaman untuk melakukan pembelian daripada menggunakan uang cash. Kartu kredit mengurangi jumlah uang yang dipilih orang untuk dipegang. Jika jumlah uang beredar dipertahankan konstan, peningkatan kecepatan menyebabkan pengeluaran nominal meningkat dan kurva permintaan agregat tergeser keluar. Seperti pada gambar, dalam jangka pendek peningkatan permintaan meningkatkan output perekonomian. Hal itu menyebabkan ledakan ekonomi. Dengan harga lama, perusahaan sekarang menjual lebih banyak output. Oleh karena itu, mereka mempekerjakan lebih banyak pekerjanya, meminta pekerja yang ada untuk bekerja lebih lama dan memanfaatkan pabrik dan peralatan mereka dengan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, tingkat permintaan agregat yang tinggi menaikkan upah dan harga. Ketika tingkat harga naik, jumlah output yang diminta menurun, dan perekonomian secara bertahap mendekati tingkat produksi alami. Tetapi, selama transisi ke tingkat harga yang lebih tinggi, output perekonomian lebih tinggi daripada tingkat alaminya. Selanjutnya yaitu mengenai guncangan untuk pasokan agregat. Guncangan penawaran adalah guncangan bagi perekonomian yang mengubah biaya produksi barang dan jasa akibat harga yang dibedakan oleh perusahaan itu sendiri. Karena guncangan penawaran berdampak pada kelangsungan pada tingkat harga, guncangan tersebut terkadang disebut dengan guncangan harga. Berikut ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama, kekeringan yang merusak tanaman. Penurunan pasokan pangan mendorong kenaikan pada harga pangan. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan baru mengharuskan perusahaan mengurangi emisi polutannya. Perusahaan membedakan biaya tambahan kepada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, peningkatan agresivitas serikat pekerja. Ini mendongkrak upah dan harga barang yang diproduksi oleh serikat pekerja. Yang terakhir, organisasi kartel minyak internasional. Dengan membatasi persaingan produsen minyak besar, biaya menaikkan harga minyak dunia. Gambar di atas menunjukkan bagaimana guncangan penawaran yang merugikan mempengaruhi perekonomian. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas. Jika permintaan agregat dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Tingkat harga naik dan jumlah
pengeluaran turun di bawah tingkat alaminya. Pengalaman seperti ini disebut dengan stagflasi karena menggabungkan stagnasi ekonomi dengan inflasi. Dihadapkan dengan guncangan penawaran yang merugikan, membuat kebijakan dengan kemampuan untuk mempengaruhi permintaan agregat seperti Bank Dunia memiliki pilihan yang sulit di antara dua opsi. Opsi pertama, yaitu yang tersirat dalam gambar di atas, adalah mempertahankan permintaan agregat tetap konstan. Dalam hal ini, pengeluaran dan kesempatan kerja lebih rendah dari tingkat alaminya. Pada akhirnya, harga akan turun untuk memulihkan lapangan kerja penuh pada tingkat harga lama, yaitu pada titik A. Tetapi, biaya dari proses pengeluaran ini adalah resesi yang menyakitkan. Sedangkan pilihan kedua, yaitu yang diilustrasikan pada gambar di bawah, adalah untuk memperluas permintaan agregat untuk membawa peningkatan permintaan agregat perempatan dengan guncangan pada penawaran agregat. Perekonomian menuju tingkat output alami dengan lebih cepat jika perekonomian langsung bergerak dari titik A ke titik C. Dalam hal ini, Bank Dunia dikatakan mengakomodasi supply shock. Kelemahan dari opsi ini tentu saja adalah tingkat harga secara permanen lebih tinggi. Tidak ada cara untuk menyesuaikan permintaan agregat untuk mempertahankan lapangan kerja penuh dengan menjaga tingkat harga tetap stabil. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.